keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh diperkenalkan Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mardia, Kepala Sekolah SMA Semanggi Joko. Kebetulan di sini mempunyai guru penggerak yaitu Ibu Wahyu yang telah ini sangat energi dan sangat bersemangat dalam menjalani tugas sebagai kepala penggerak. Saya berharap tugasnya bisa lancar dan nanti menjadi penggerak di sekolah ini. Terima kasih. Izinkan saya mengajukan pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, menurut saya kasus yang masuk dilema etika adalah misalnya ada dua kasus yang jika ditinjau dari segi etika itu sama-sama benar. Kemudian kasus yang termasuk kasus moral itu misalnya ada kasus yang penyelesaiannya itu harus melanggar apa, melanggar norma, melanggar etika, itu termasuk rujukan moral. Terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mekanisme penyelesaian masalah di sekolah diawali dengan musyawarah dulu bersama dewan guru, kemudian diambil keputusan apapun masalah. Jadi untuk semua kasus itu dimusyawarahkan ke semua dewan guru, gitu Ibu. Untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk penyelesaian masalah, biasanya kalau ada masalah itu kami panggil dewan guru, kemudian juga staf, kemudian kita diskusikan masalahnya, dicarikan solusinya dari segi dari masalah yang ada, maka yang kita ambil kesimpulan diskusikan masalahnya. Jadi langkah-langkahnya itu secara bertahap ya, untuk dari semua ini, dari semua staf, dari semua dewan guru berdiskusi untuk mendapatkan keputusan atau kesimpulan yang akan diambil. Selanjutnya Ibu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau keputusan itu paling efektif dengan cara bermusyawarah bersama dewan guru dan juga staf kalau diperlukan. Jadi hal-hal yang dianggap efektif yaitu bermusyawarah dengan dewan guru dan nanti dilihat dari kasusnya apakah nanti staf itu dilibatkan. Untuk pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya muncul itu dari siswa, juga dari guru sendiri ataupun dewan guru juga ada terjadi. Tapi kita menyelesaikannya adalah dengan memberikan pengertian kepada mereka mengapa kita mengambil keputusan seperti itu supaya jadi pemahaman yang sama. Jadi kasus dilema etika itu muncul dari dewan guru, dari siswa juga ada. Selanjutnya langkah Ibu yaitu memberikan pengertian, dan pemahaman agar keputusannya itu bisa diterima oleh semua pihak. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang khusus dalam prosedur ini? Ya, kalau misalnya kasusnya itu beberapa kasus yang ringan, yaitu mungkin bisa. Terus kasusnya yang merupakan kasus yang kompleks itu perlu musyawarah bersama dengan beberapa pihak tadi. Jadi dilihat dari kasusnya ya Bu ya, kalau kasusnya itu bisa diselesaikan satu juga, secepatnya akan diselesaikan. Kalau misalnya kasus itu memerlukan
yang memerlukan dalam keputusan. Lewat diskusi tadi bersama Dewan Guru, di sana akan muncul saran, akan muncul pertimbangan dari beberapa sudut pandang. Itu nanti bisa sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi Ibu lakukan diskusi bersama-sama untuk mengambil keputusannya. Ibu selanjutnya dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di etika ini? Pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu adalah sesuatu yang saya anggap benar selama ini dalam mengambil keputusan ternyata tidak selalu benar. Jadi memang harus melihat beberapa sudut pandang atau pertimbangan. Jadi bisa diambil solusi yang tepat. Jadi Ibu dapat mengambil semua kasus itu disesuaikan dengan kasus yang terjadi Ibu ya, agar Ibu dapat mengambil keputusan yang tepat. Gitu Ibu. Ya. Begitu Ibu untuk wawancara hari ini. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bu Ayu juga seperti itu. Jadi Ibu ini sehat dan tambah gemuk. Alhamdulillah. Sesuai kesepakatan kita bersama, hari ini kita akan mengadakan sesi wawancara kepala sekolah. Ini terkait tugas CGP Angkatan 9 di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya Wahyu Sri Utami Ningsih, Kepala Sekolah SMP Sunan Kalijogo Cangkringan. Perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Monggo. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika ditandai dengan adanya kebenaran-kebenaran yang mungkin sama atau setara. Sementara untuk rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus yang muncul. Jadi Ibu, berarti semua kasus itu dilihat dari sisi apakah itu kasus dilema etika atau itu rujukan moral. Gitu Ibu. Jadi Ibu, untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Bu? Selama ini dalam kami mengambil kebijakan, kami yang pertama berkoordinasi dulu dengan Wakasek, lalu kami membentuk tim dulu untuk menyelidiki atau memberikan solusi untuk kasus tersebut, seperti itu. Berarti dilihat dari kasusnya ya Bu ya, berkoordinasi yang pertama dengan Wakasek, terus nanti dengan Dewan Guru, dan nanti akan mendapatkan solusi yang tepat. Untuk pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah dan prosedurnya, menindaklanjuti tadi yang sudah kita bentuk untuk tim khusus ini, nanti akan selanjutnya akan kita rapatkan dengan tim tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi ada koordinasi dengan tim dan nanti dilanjutkan dengan rapat, gitu Bu. Untuk selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Selama ini setelah tadi berkoordinasi dengan tim, lalu tim akan berkoordinasi lagi dengan para dewan guru, juga menindaklanjuti dengan mencari fakta melalui anak atau melalui background dari anak-anak tersebut. Jadi mengadakan koordinasi dengan tim, dengan dewan guru, dan mencari fakta-fakta apa yang terjadi. Iya.
Selanjutnya Ibu untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, Bu? Selama ini yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan adalah dalam pencarian fakta kita masih banyak kurangnya komunikasi antara mungkin orang tua dengan anak, atau bisa juga karena background dari anak-anak tersebut itu kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya waktu dari orang tua, sehingga untuk komunikasi menyatukan pendapat yang sama dengan orang tua itu agak susah. Tentunya adanya komunikasi ya Bu ya. Pertanyaan keenam, apakah ada jadwal khusus untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Selama ini tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut, karena kita menyesuaikan dengan langkah-langkah prosedur yang kita ambil, dan kita menyesuaikan dengan orang tua juga dengan anak-anak. Jadi kita ambil waktu-waktu yang tepat, jadi tidak bisa ditarget harus selesai berapa hari, tapi kita pastikan kalau langkah-langkah tersebut sudah sesuai dan nanti goalnya akan menyelesaikan untuk kasus dilema etika tersebut. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan ketujuh Bu, faktor-faktor apa saja yang membantu dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Faktor-faktor yang membantu antara lain wakil kepala sekolah, semua dewan guru, dan jangan lupa BK juga mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut, karena pada dasarnya penyelesaian kasus ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai dewan guru, saya sebagai kepala sekolah, juga dari BK, dan juga dari semua unsur seperti orang tua dan anak itu sendiri. Jadi semua unsur dari kepala sekolah, dewan guru, BK, dan tentunya orang tua itu semua dilihat dari kasus yang terjadi. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir Ibu, dari apa yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah dalam setiap pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, tentu kita harus memperhatikan dari beberapa faktor, antara lain dari faktor keluarga, dari faktor lingkungan, dan juga dari faktor budaya dari masyarakat kita. Seperti itu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan harus melihat dari semua sisi ya Bu ya, dari budaya, lingkungan, sekolah, begitu. Iya, Jadi Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Semoga membawa banyak manfaat untuk kita semua sebagai pendidik. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara kepala sekolah terkait tugas calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh monggo dipersilahkan Ibu Tuni untuk memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dalam Batik Asyada Wafiat. Saya nama Tuni Sriwinarni, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Biliaran Besar. Monggo Ibu. Selanjutnya, perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Begini Ibu, yang pertama selama ini bagaimana menurut Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu, akan kami jawab. Saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini memang sering terjadi kejadian seperti ini. Setelah itu kami sebagai kepala sekolah akan mendiskusikan kepada pihak guru sekolah, dan kami akan memantau anak-anak kami untuk melakukan
memberikan ataupun motivasi kepada anak-anak kami sehingga kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Nah, Jadi Ibu, berarti Ibu akan mendiskusikan dan memantau anak dan nanti akan membuat semacam motivasi kepada anak agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kami diskusikan kepada pihak guru dulu. Kemudian kalau memang kejadian tersebut dirasa memang harus mengundang atau menghadirkan orang tua, kami akan menghadirkan orang tua sebagai moderator kami bagaimana kami untuk mengambil keputusan karena kejadian tersebut terjadi di sekolah. Berarti Ibu akan berkoordinasi dengan guru, dengan orang tua agar nanti akan terjadi suatu keputusan yang diinginkan, begitu Bu. Jadi Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Bu? Kami membuat kesepakatan dengan pihak guru, apabila terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan, kami harus berdiskusi dulu, kemudian kami mendatangkan orang tua murid. Setelah itu kami membuat kesepakatan bahwa semua yang terjadi di sekolah adalah merupakan tanggung jawab kami di sekolah. Seperti itu. Berarti nanti Ibu akan membuat kesepakatan dengan guru, berdiskusi dengan guru, dengan orang tua agar terjadi kesepakatan secara baik-baik begitu ya Bu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan keempat ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kami akan selalu membicarakan semua ini kepada pihak guru untuk memotivasi anak-anak. Selanjutnya kami sampaikan kepada orang tua terkait dengan kebijakan-kebijakan kami di sekolah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk memotivasi anak-anak agar tertib di sekolah. Jadi Bu, berarti memberi motivasi pada guru, memberikan motivasi kepada anak agar keputusan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya pertanyaan kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami menyadari bahwa kami adalah seorang kepala sekolah dan ada teman-teman pendidik juga. Kami selalu memberikan fondasi Ibu kepada anak-anak bahwa setiap permasalahan, setiap kejadian di sekolah akan kami motivasikan kepada anak-anak agar semua yang terjadi akan menjadikan pengalaman pribadi anak di sekolah dan akan terkenang setiap saat. Jadi Ibu, berarti tantangan yaitu memberikan kesadaran diri kepada anak, memberikan fondasi kepada anak untuk suatu pengajaran kepada anak, pendidikan anak, begitu ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan ke-6, apakah memiliki suatu jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema Bu? Kebetulan kami tidak ada jadwal tertentu Ibu. Kami hanya memberikan sesuatu kepada anak-anak ataupun motivasi kepada anak apabila terjadi kejadian yang memang dirasa tidak begitu fatal, kami akan tangani sendiri. Tetapi apabila memang harus menghadirkan orang tua, kami akan hadirkan orang tua ke sekolah. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu, ya tergantung kasusnya itu, begitu Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Memang kami ada yang membantu Ibu, yaitu pendidik kami atau guru kami yang setiap hari berada di sekolah. Tapi kalau memang memerlukan tenaga kependidikan, kami akan memanggilnya, menghadirkan beliau untuk membantu untuk semuanya ini. Jadi Ibu ada beberapa faktor ya Bu ya, dari peran guru dan juga tenaga kependidikan tergantung itu kasusnya seperti apa.
Ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kami selaku kepala sekolah, Ibu dan para guru akan selalu menjadikan semua ini motivasi, dan kami pendisiplinan diri juga agar anak-anak yang belajar di sini terbentuk karakternya, dan anak-anak akan semakin maju di sekolah nanti, terutama ketika berada di sekolah. Ibu. Jadi pembelajaran yang dapat Ibu petik jadi bisa memberikan motivasi, pengelolaan emosi, pendisiplinan diri, dan merupakan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Itu Ibu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih jawaban-jawabannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu.